Andai ku tahu kapan tiba ajalku, ku akan memohon. Bapak Ibu guru hebat Nusantara, kalau kita sudah menyelesaikan tugas tambahan, kita klik lanjut rencana. Jadi ini ada praktik pembelajaran. Kalau ini sudah, kita lanjut pengembangan kompetensi misalnya. Kemudian kalau sudah itu kita lanjut ke tugas tambahan. Jadi kalaupun sudah dalam berupa draft, itu kita sudah bisa masuk ke perilaku. Ini lihat. Jadi ada 7 indikator berorientasi pelayanan. Jadi bukan 7 indikator, aspek pelayanan, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, aspek harmonis, kemudian aspek loyal, aspek adaptif yang keenam. Kita perhatikan kira-kira kalau kita lihat aspek berorientasi pelayanan, apa perilaku yang paling Anda fokuskan pada tahun ini kita pilih ini. Nah ini, jadi kalau kita lihat nih memahami, itu ini adalah yang sedikit rendah orientasinya. Kemudian yang kedua itu bersifat ramah, sudah agak tinggi. Kemudian yang paling tinggi itu adalah melakukan perbaikan terus-menerus terhadap kompetensi dan perilaku kerjanya. Jadi kalau ini masih kategori sedang. Jadi Bapak Ibu, silakan disesuaikan kira-kira apa fokus kinerja kita. Jadi ini disesuaikan dengan kemampuan kita, tak usah dipaksakan. Kalau rasanya belum mampu untuk perbaikan terus-menerus, itu tidak masalah. Yang penting nanti di tahun ke tahun ada peningkatan. Nah ini kita sesuaikan. Misalkan kita memilih bersifat ramah kepada peserta didik. Kemudian selanjutnya peserta didik dan orang tua tanpa membeda-bedakan atau cekatan dalam bekerja solutif dalam mengatasi permasalahan pembelajaran dan dapat diandalkan oleh peserta didik atau orang tua. Ini misalnya. Dari indikator perilaku itu pewujudan kita seperti apa? Ini kita lihat pewujudan perilaku. Ini menuntaskan semua pekerjaan, mengucapkan salam, mengkomunikasikan informasi aktual dan akurat, kemudian melayani dengan standar perilaku semua pihak. Kita pikirkan, sebaiknya kita targetkan itu adalah yang paling optimal yang kita lakukan. Kalau kita lihat menuntaskan semua pekerjaan, mengucapkan salam dan sapa dengan sikap ramah, kemudian mengkomunikasikan informasi aktual dan akurat, kemudian melayani dengan standar yang sama kepada semua pihak. Jadi yang ini yang paling optimal untuk berorientasi pelayanan. Begitu juga daripada akuntabel. Kita lihat akuntabel, melaksanakan tugas dengan jujur, tanggung jawab, cermat, disiplin, berintegrasi tinggi. Kemudian memanfaatkan sumber daya satuan pendidikan dengan bertanggung jawab efektif dan efisien. Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan untuk pribadi. Jadi ini peluang-peluang kita memilih. Katakanlah kita ada tugas tambahan, wali kelas, mungkin pembina OSIS, wakil kepala sekolah, dan lain-lain, kita sesuaikan. Kalau memungkinkan, kalau kita lihat ini, dari option ini yang paling tinggi memang yang paling di bawah ini caranya yang sederhana. Jadi kalau kita berupaya untuk akuntabel, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan demi keuntungan pribadi, ini bisa kita pilih. Kemudian bagaimana kita menerapkan perilaku tersebut dalam kesehari-hari. Ini pewujudan perilakunya, ada pilihannya. Kita lihat. Menghindari situasi menimbulkan konflik kepentingan
pribadi mengambilkan keputusan dengan objektif saat terjadi konflik kepentingan. Jadi yang agak tinggi itu memang kita mengambil keputusan dengan objektif saat terjadi konflik kepentingan. Kalau yang di atas kan menghindari artinya kita belum mampu berperilaku sesuai aspek akuntabel. Kita lihat yang kompeten. Apa perilaku yang ingin kita fokuskan pada tahun ini? Kita lihat di sini. Menunjukkan pengawasan kompetensi yang memadai dalam melakukan kerja, membantu peserta didik, rekan sejawat dan orang lain saling belajar, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Jadi ini yang kedua, ini sudah cukup baik. Yang ketiga ini maksimal nih. Jadi kita targetkanlah yang maksimal, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Kemudian bagaimana Anda menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Ini artinya pewujudan perilakunya seperti apa? Kita lihat. Yang pertama, mendukung penyusunan rencana kerja atau anggaran secara ini baru mendukung. Yang kedua, melaksanakan rencana kerja atau anggaran sesuai target yang ditetapkan. Jadi sudah mulai melaksanakan. Kemudian menyelesaikan masalah secara komprehensif dan tuntas. Ini yang paling tinggi ini. Kalau menyelesaikan masalah berarti pekerjaan itu sudah diselesaikan, sudah dilaksanakan. Kemudian mungkin terjadi masalah-masalah. Dan masalah-masalah ini sudah kita selesaikan secara komprehensif dan tuntas. Baik. Bapak Ibu, untuk aspek harmonis, kita lihat apa perilaku yang ingin kita fokuskan. Ini yang kita sesuaikan. Yang paling rendahnya itu menghargai setiap warga satuan pendidikan apapun latar belakangnya. Yang kedua itu yang sedangnya itu adalah memberikan pertolongan warga satuan pendidikan yang memerlukan. Kemudian yang paling tingginya itu perilaku harmonisnya adalah mampu lingkungan pembelajaran yang kondusif. Jadi Bapak Ibu, ini sesuaikan saja kalau yang harmonis ini dengan target kita. Kalau kita mau target yang optimal, maksimal, ini adalah mampu membangun lingkungan pembelajaran yang kondusif. Kemudian nanti bagaimana kita menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Artinya ini adalah pewujudan dan perilaku. Ini kita pilih, ada 3 pilihan. Menyelesaikan konflik di antara rekan kerjasama, menyelesaikan konflik di antara rekan kerja, atasan, peserta didik, dan masyarakat atau dunia kerja secara konstruksif. Kemudian yang kedua, berinteraksi dengan rekan kerja, atasan, dan peserta didik. Kemudian kita lihat nih, dan masyarakat atau dunia kerja dengan sopan dan menjunjung tinggi etika. Selanjutnya itu adalah menghindari diskusi yang berpotensi menimbulkan konflik sara. Jadi ini mungkin kalau kita lihat kata kuncinya tadi, memang kalau dari urutan-urutannya yang pertama, yang kedua, memang yang paling optimal itu adalah yang ketiga. Jadi kalau yang pertama tadi kita lihat, kita menyelesaikan konflik. Yang kedua kita berinteraksi. Yang ketiga menghindari diskusi. Jadi memang kalau kita lihat nih untuk harmonis ini lebih cenderung kita menghindari diskusi berpotensi menemukan konflik sara. Itu lebih dalam penilaian ini yang lebih optimal. Jadi Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, ini yang perlu kita perhatikan. Kalau memang ini pilihan kita, berarti kita harus mewujudkan perilaku yang kita pilih ini dalam sehari-hari. Ini misalnya ini yang kita pilih. Kemudian loyal ini tanggung jawab kita kepada atasan. Ini ada indikatornya. Indikatornya kita lihat di sini. Memegang teguh moral dan mematuhi peraturan perundang-undang berlaku, menjaga nama baik satuan pendidikan sesama guru dan peserta didik dimanapun berada,
menjaga informasi yang bersifat sensitif dan berpotensi merugikan peserta didik dan satuan pendidikan. Jadi kalau yang kedua ini kita pilih, ada kemungkinan mungkin beranggapan nanti kita belum mampu menjaga kalau ada informasi sensitif. Jadi kami menyarankan kepada kita semua, kita pilih yang ketiga ini, menjaga informasi yang bersifat sensitif dan berpotensi merugikan peserta didik dan satuan pendidikan. Nah, ini kita pilih. Kemudian bagaimana terkait dengan aspek loyalnya, apa yang akan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Ini ada pilihannya. Menyimpan informasi sensitif dengan cara pada tempat yang aman, membagi informasi sensitif hanya kepada sekolah dan pihak berwenang, mencegah situasi mengancam keselamatan peserta didik dan pendidikan. Bapak Ibu, ini ibaratnya kesehatan. Memang penting kita terhadap diri kita itu menjaga kita jangan sampai sakit, istilahnya preventif dan pencegahan itu yang paling utama daripada nanti kita mengobati setelah sakit. Jadi kalau kita lihat di sini dalam aspek loyal pelaku seperti itu, kita lebih utama itu mencegah situasi yang mengancam keselamatan peserta didik dan satuan pendidikan. Itu yang paling tinggi, itu upaya yang kita lakukan. Selanjutnya kita lihat kepada aspek adaptif. Jadi adaptif, kita lihat ini indikator pelakunya ada 3. Yang pertama, menyesuaikan diri secara cepat dalam menghadapi dinamika pembelajaran kelas. Kemudian yang kedua, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas untuk memajukan satuan pendidikan. Yang ketiga, berpikir proaktif, mengembangkan diri dalam dan warga satuan pendidikan. Nah, ini kita sesuaikan. Kalau memang kita mampu berpikir proaktif untuk mengembangkan diri dan warga pendidikan, ini kita pilih. Tapi kalau kita masih berupaya terus berinovasi, itu untuk adaptif itu sudah cukup. Jadi ini kami coba pilih terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas untuk memajukan satuan pendidikan. Kira-kira bagaimana kita mewujudkan dalam perilaku sehari-hari? Ini kita lihat ada pilihannya. Menyampaikan gagasan dengan berani untuk kemajuan satuan pendidikan, membuat inovasi, mendukung tujuan pendidikan. Nah, ini kan terus ini bisa membuat mengantisipasi permasalahan yang terjadi dengan kritis, memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung pekerjaan. Jadi mana yang kita mampu itu. Kalau memang kita ada kemampuan teknologi informasi, dalam sehari-hari bisa kita memilih ini. Kalau memangnya kita belum mampu atau kita belum percaya diri untuk membuat memanfaatkan teknologi informasi, kita bisa memilih itu yang tinggi juga, itulah mengantisipasi sama dengan tugas-tugas bukan perilaku sebelumnya yang terkait pencegahan. Kalau mengantisipasi ini kan termasuk pencegahan. Nah, ini kita pilih. Kemudian untuk aspek kolaboratif, indikatornya seperti apa? Ini ada pilihannya. Yang pertama itu adalah memberikan kesempatan kepada warga satuan pendidikan dan masyarakat atau dunia usaha untuk berkontribusi bagi tujuan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, ini masih rendah nih. Ini bekerja sama secara terbuka dalam menghasilkan dampak pembelajaran merata bagi peserta didik, rekan sejawat, masyarakat atau dunia kerja. Ini sudah cukup baik. Nah, kemudian yang paling tinggi itu adalah menggerakkan pemanfaatan sumber daya satuan pendidikan untuk pencapaian visi misi satuan pendidikan. Ini yang paling besar dampaknya terhadap satuan pendidikan. Jadi silakan kita kemampuan pribadi kita untuk berlaku. Ini apa yang kita targetkan atau kita fokuskan sesuai dengan kemampuan kita. Mungkin kalau kita staf pimpinan, tugas tambahan, mungkin istilahnya akan bisa kita memilih menggerakkan pemanfaatan sumber daya satuan pendidikan untuk mencapai visi dan misi. Apakah kita ini sebagai wali kelas, kepala bengkel, kemudian kepala pusaka, ini bisa kita manfaatkan. Nah, ini. Kemudian untuk Untuk pewujudan perilaku bagaimana dalam kehidupan sehari-hari.
Nah, ini kita lihat. Yang pertama, mendorong peserta didik, rekan sejawat, dan masyarakat atau dunia kerja untuk dapat terlibat aktif dalam pencapaian tujuan pendidikan. Nah, ini juga cukup ini sudah ada upayanya ini. Yang kita membangun komunikasi yang efektif dan kolaborasi dengan peserta didik, rekan sejawat atau masyarakat dunia kerja. Nah, ini sudah berdampak nanti kepada tim kita. Kemudian mengoptimalkan sumber daya satuan pendidikan untuk mendukung pencapaian kinerja satuan pendidikan. Ini yang paling optimal karena kita tadi memilih mengerakkan pemanfaatan sumber daya satuan pendidikan. Jadi ini harus selaras antara indikator perilaku dengan pewujudan perilaku. Nah, jadi kalau sudah sampai seperti itu, ini kalau memang kita memerlukan perbaikan, kita simpan draft. Nah, nanti bisa kita lihat. Nah, jadi ini kalau memang kita lihat ini, ini praktik pembelajaran. Kalau sudah oke, ke pengembangan kompetensi. Kalau pengembangan sudah kita lanjut ke tugas tambahan. Kemudian yang kelima nanti ke rangkuman. Nah, jadi rangkuman itu ada terlihat rencana kerja kita terkait RHK kita, target kualitas pembelajaran, mungkin juga RHK terkait peningkatan kompetensi kita, juga kerja tambahan kita seperti apa. Nah, kemudian perilaku yang kita targetkan juga seperti apa. Dan nanti kalau ini sudah benar, kita klik lanjut ajukan. Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, demikian cara penyusunan perilaku. Akan Bapak Ibu, mari selanjutnya kita pelajari untuk terkait perilaku. Untuk menambah wawasan kita, silahkan disimak materi selanjutnya.